Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turkis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asa syuriyah, a'azzakumullah. Yai Haji Mir'an Samsuri, teman saya waktu di Lirboyo, teman saya, tua saya. Ya kelihatannya tua dia ya, kelihatannya. Saya sudah 71, Mir'an berapa? 73. Itu Mir'an. A'azzahullah. Kiai Haji Madinatul Munawwarah, Atalallahu baqa fi sihhatin wa afiyah. Kata tadi 01 katanya. Dia bilang. Kiai Haji Ahmad Qurtubi, Kiai Haji Lukman, Ketua Tanfidiyah MWC Jatiasih. Para tokoh masyarakat, ini mohon maaf saya belum tahu nama satu persatu. Para pejabat pemerintah, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Ibni PPNU, Sadati wa Sayyidati Anisat Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Hudur. Manusia itu bahasa Arabnya kalau dari sisi zahir fisik basyarun, apa? Fisik lahir. Ada yang ganteng, ada yang tidak. Hidungnya mancung, ada yang pesek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi langsing, ada yang pendek gembrot. Basyar. Semua sama bikinan Gusti Allah. Gak bisa dilombakan. Tidak boleh dilombakan. Maka kalau ada acara Miss Universe, lomba kecantikan itu salah itu. Kalau ini dilombakan, kecantikan dilombakan, yang menang selalu orang Eropa, Afrika nggak akan kalah terus. Mana mungkin menang Afrika? Jadi basyariyah manusia semua sama. Cantik tidak cantik kata saya, baik atau buruk kata kita. Tapi kalau Gusti Allah sama. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai basyar sama. Kulit putih, kulit hitam, hidung mancung, hidung pesek, tinggi, pendek, langsing, gembrot. Sama ya. Yang beda-beda itu kalau manusia dari sisi insan. Apa? Insan juga manusia maknanya. Tapi dari sisi rohani, spiritual. Basyar sama basyar. Kita aja kadang ingin cari istri yang cantik, bahkan yang nggak cantik juga sama, rasanya sama lah. Kalau dari sisi spiritual apa namanya? Insan. Nah, sebagai insan berbeda-beda, berpangkat-pangkat, berderajat-derajat. Ada yang bagi Allah akramun nas, akramul insan, mulia nih manusia ini. Ada yang bagi Allah sejelek-jeleknya manusia. Ada yang derajatnya tinggi rohaninya, ada yang sedengan, ada yang rendah, ada yang jahat. Itu namanya bukan basyar, bukan. Namanya apa?
Insan pertama kali diberi oleh Allah kecerdasan. Apa? Bahasa Arabnya al-quwwatun natiqah. Ingat-ingat ya, nanti pulang supaya dapat ilmu. Al-quwwatun, the power of intelligence. Manusia bisa berpikir, merencanakan bagaimana cara mencapai tujuan. Ini otak. Maka dalam otak itu ratusan ribu titik listrik. Kalau kita lagi berpikir, insinyur lagi berpikir mau bangun gedung 40 tingkat, mau bangun jalan layang, ya, ini menyala semua, otaknya menyala semua. Makanya kepalanya panas. Lah manusia itu kekuatan berpikirnya sehari semalam kalau dikumpulkan 8 jam. Maka kerja itu 8 jam. Kalau dikumpulkan menggunakan pikiran, betul, logika, mantik, itu kalau dikumpulkan jadi satu 8 jam. Selainnya emosi, selainnya marah, seneng, malu, kecewa, benci, iri, bersahabat, bermusuhan, ada di mana itu? Di emosi. Nanti kedua. Nah, Al-Quran satu-satunya kitab suci, percaya enggak? Karena saya baca Injil juga baca, The New Testament baca, The Old Testament saya baca, kitab Taurat baca, kitab Injil baca. Tidak ada ayat yang menghormati akal. Hanya Quran yang mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq, kebenaran, al-haq, kebenaran harus dengan alladzina utul ilma, yang berilmu. Kebenaran apa saja? Dagang supaya benar, ilmu perdagangan. Bertanam, bertani, berhutan, ilmu pertanian. Berternak, ilmu peternakan. Berpolitik, ilmu politik. Dokter harus ilmu kesehatan. Agama harus paham ilmu agama. Nih saya ini saya tekankan nih, kalau yang lain saya nggak bisa. Mau menerangkan kedokteran saya nggak bisa. Ini yang saya bisa lah. Orang jangan coba-coba fatwa agama, jangan coba-coba ceramah agama kalau tidak paham kalau nggak betul-betul pinter, paham tidak. Begitu pula dokter, jangan coba-coba buka praktek kalau nggak ahlinya. Misalkan saya kan bidang agama nih, profesor dokter di bidang filsafat Islam, pasang perang, menerima pasien jam 6 sampai jam 8, boleh nggak itu? Ya nggak boleh. Atau bapak punya sepeda motor macet, bawa ke rumah saya, tambah bodol malah, tambah rusak malah. Oleh karena itu satu-satunya kitab suci hanya Al-Quran yang menegaskan ente ingin benar harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, kalau itu benar kebetulan, sekali benar kebetulan. Kalau nggak dengan ilmu, kalau dengan ilmu ada standar ukuran, ada ukuran standar. Maka sekali lagi, imam masjid, khotib masjid, ketua majelis ulama, kepala madrasah, dosen agama, guru agama harus paham ilmu agama. Minimal 2 hal, paham akidah, paham syariah. Secara umum aja, secara umum deh. Kalau detail nanti profesor namanya kalau detail. Secara umum saja. Paham akidah kita Ahlussunnah Jamaah ikut madhab Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Yang menetapkan, nih madhab Ahlussunnah nih, yang menetapkan bahwa Allah punya sifat yang wajib berapa? 20. Yang mustahil, yang jaiz, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil, yang jaiz, proses semuanya berapa? 50.
pegang itu sampai mati. Walaupun nggak bisa argumentasinya, nggak bisa menjelaskan, itu bidangnya profesor itu sih, bidangnya yang memang bidang ahli agama. Tapi semua ini harus tahu akidah kita mazhab itu sebab dua. Imam Asy'ari dengan segala kecerdasannya menetapkan Allah punya sifat yang wajib 20. Di Quran ada enggak Allah sifatnya 20? Ada enggak di Quran? Enggak ada. Apalagi sifat wujud, enggak ada. Kalau pendengar melihat innallaha sami'um basir, Allah maha mendengar, maha melihat, ada tidak? Kalau berkuasa kudrah, Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, ada. Kalau maha ilmu, innallahu bikulli syai'in alim, maha hidup, Allah hayyun qayyum. Allah ada, di Quran enggak ada. Ayat mengatakan Allah itu ada, enggak ada di Quran. Hebat enggak ini? Ada yang marah, tangkap Said Agil itu mengatakan Allah tidak. Kalau goblok di majalah, masya Allah. Ada yang tangkap Said Agil itu mengatakan Allah tidak ada. Bukan, Allah ada, hanya di Qur'annya tidak ada. Innallaha wujud, ada enggak? Enggak pernah baca Quran, enggak tahu. Baca cuma kulhu, falak, nas, alif lam mim, amar rasul, tahlil fatihah, berkat. Apa berkat apa? Berkat apa? Bahasa Betawi apa? Berkat apa? Bahasa Betawinya apa? Bronkos apa namanya? Gesek, bronkos ya, bronkos. Jadi Al-Sunnah betul ya. Jadi Allah wujud itu adalah kecerdasan Imam Asy'ari. Kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita nggak tahu bahwa Allah itu punya sifat wujud, sifat ada. Kenapa? Karena menurut Imam Asy'ari, sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang, yaitu Allah. Kita ini tidak ada. Kita ini tidak ada, ini diadakan. Kita ini apa? Diadakan. Bukan ada kita ini, diadakan. Yang ada siapa? Allah. Tapi di Quran nggak ada. Nah, contoh atau bukan contoh, bukti. Pronon, kata ganti, domir, bahasa Arab. Aku, ana, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai. Ana Sa'id, anta Khalid, huwa Abu Bakar, iya Fatimah Zainab. Silakan dipakai. Tapi nanti kita mati semua, mati enggak? Mati semua mati. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali ana, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi yang sebenarnya ana siapa? Yang sebenar-benarnya aku siapa? Aku Said ini. Nah, sekarang udah 70 tahun, entah berapa tahun lagi nih ya. Ini sudah 70 tahun, 71 malah. Ana Said ini tinggal berapa tahun lagi kira-kira? Berapa? Kalau 100 tahun repotin cucu, bolak-balik ke dokter. Dah, gak bisa cebok sendiri, gak bisa makan sendiri, nyepotin cucu itu. Yang sedang lah. Begitu pula anta, engkau Khalid, engkau Bakar, engkau Muhammad, mati semua nanti. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi sebenar-benarnya anta siapa? Begitu pula huwa. Dia Ahmad, dia Khalid, dia Abu Bakar, dia Zainab, dia Fatimah, mati semua. Tinggal dia satu yang enggak mati.
La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia siapa? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita ini hanya pinjam. Pinjamnya maunya berapa tahun? 100. Cucu repot itu. Bolak-balik ke dokter, nyebokin, nyuapin, beli obat lagi, panggil dukun lagi, sembur lagi. Jawabnya yang benar, pinjam berapa tahun? Terserah yang meminjami. Yang benar-benar itu, terserah yang siapa tahu pulang dari sini sudah cukup. Ya, siapa tahu pulang dari sini diambil oleh yang punya anak, yang punya huwa, yang punya anta. Siapa? Kita ini pinjam itu. Saya Said, aku Said, engkau Said, dia Said. Pinjam itu. Sekarang saya pinjam sudah 71 tahun. Cucu sudah 10. Ya Allah. Yang satu cucu sudah wisuda S1 di Melbourne, di Monash, Australia. Cum laude. Umurnya baru 21 jalan. Perempuan tapi. Masya Allah. Cucu masih 9 lagi pada sekolah. Kalau istri satu. Anak 4. Yang dokter 1, anak nomor 3. Di Google sudah ada namanya. Masuk Google sudah. Rihab Said Akil di Google. Rihab. Ya, ahli psikologi Islam melawan psikologi Yahudi Abraham Maslow. Dilawan dengan psikolognya Imam Ghazali. Ya, kelebihannya anak saya itu bahasa Arab dan bahasa Inggris betul-betul menguasai, bukan hanya bisa, betul-betul menguasai. Rihab namanya, RIHAB Said Akil. Nah, jadi yang sebenarnya aku Allah, sebenarnya engkau Allah, sebenarnya dia Allah. Maka Imam Asy'ari menetapkan, oh berarti yang ada cuma kita ini diadakan. Maka Imam Asy'ari mengatakan sifat Allah wajib nomor 1 sifat wujud. Nah itu akidah itu. Kalau mau detail semua nanti panjang. Apa hubungannya sifat dengan zat? Sifat itu termasuk zat apa di luar zat? Walah panjang itu, bidang saya itu sih, jurusan saya itu. Kalau Bapak cukup tahu sekian, cukup sudah tahu sekian. Yang kedua syariah apa? Syariah kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Siapa? Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Sama Abdul Muttalib ketemu dengan Nabi Muhammad. Jadi bukan Habib, bukan. Masya Allah, bukan Habib, bukan turun Nabi Muhammad, bukan. Tapi ketemu dengan Nabi di Abdul Muttalib. Nah, kata Imam Syafi'i, orang kalau ingin paham syariat Islam dengan benar harus bersumber pertama dengan Quran pun ayatnya berbagai macam-macam. Ada ayat mutlaqah, mutlak. Ada ayat muqayyadah, tidak mutlak. Ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah, muqayyad. Kalau benar pemerintahnya, kalau enggak benar jangan taatin. Paham tidak? Namanya walaupun satu rangkaian kalam atiullah wa atiur rasul mutlak, wal amri minkum muqayyad dengan syaratnya pemerintah baik baru wajib diikutin, kalau nggak baik jangan diikutin. Paham tidak? Paling mau pemilu lah. Pemilu itu sebenarnya pesta, senang-senang sebenarnya pesta Jadi nggak ada ancaman, nggak ada intimidasi, nggak ada tekanan, nggak ada kartu as dimainkan. Ayo kalau nggak milih saya, nih KPK kamu panggil. Jangan gitu Pemilu pesta, seneng, rame, ayo. Sampai jadi Maulid Nabi lah. Maulid Nabi kan ramai, seneng Maulidan kan. Pemilu pesta demokrasi, pesta perkawinan lah, pernikahan kan seneng itu. Nah, pemilu malah ancaman, tekanan, takut-takutin. Kalau nggak milih saya, nih KPK nih, kamu salah ini. Ini kejaksaan nih, kamu salah ini. Kamu terlibat minyak goreng langka, kamu terlibat
impor gula, tapi kalau asal milih saya, selamat kamu. Lah, pun betul usah panjang-panjang nggak usah panjang-panjang bicara politik Yang jelas gini, politik itu kalau ditulis dengan bahasa huruf Arab, politik, lapal politik ditulis dengan huruf Arab, fa, waw, lam, ya, ta, kaf, politik. Kalau yang baca saya, kalau yang baca orang Arab jadi bahasa Arab, gimana bunyinya? Fawallaituka, saya bohongi kamu. Paham tidak? Paham tidak? Dia lapal politik ditulis dengan bahasa Arab itu fawallaituka, jadi bahasa Arab. Fawallaituka, saya tipu kamu. Ya politik, kalau nggak nipu-nipuan bukan politik, bukan. Cuma NU sih kalau boleh. Jujur lempeng itu NU itu, bukan politik, bukan. Makanya sih dibohongin orang NU itu. Nah, ayat Quran ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum wajib sholat kapan saja, di mana saja, tua muda, miskin kaya, sehat atau sakit, wajib sholat. Ada yang khusus, wajib perang. Wajib perang itu kalau lagi perang, khusus namanya. Kalau lagi perang. Ada muhkamah, ayat yang baku sudah jelas maknanya. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsir, ya jelas. Ada yang perlu tafsir, mutasyabihah. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa senggolan itu? Kata Syafi'i senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, kakek-kakek nenek-nenek punya wudhu senggolan batal. Kalau kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak. Kalau kata Imam Ahmad, kalau saling memeluk batal, kalau enggak. Kalau itu Imam Hanafi, tidak batal. Suami istri punya wudhu ciuman sengaja dengan syahwat, tidak batal, kecuali jangan yang satu. Yang satu ngerti yang satu kan? Oh, kok enggak jawab? Ngerti yang satu kan? Itu namanya ayat ini namanya mutasyabihah namanya. Udah. Sudah Quran paham belum cukup, kata siapa? Kata siapa? Imam Syafi'i, harus juga hadis. Kenapa? Harus hadis. Quran itu sangat global. Wajib sholat, wajib aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah, aqimus sholah. 60 kali perintah sholat itu. Tapi di Quran tidak ada. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada enggak itu? Ada enggak di Quran ayat yang begitu? Adanya di hadis. Qala Rasulullah SAW, furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 waktu, al-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Quran apa hadis? Hadis macam-macam. Ada, ini baru sholat ini, belum yang lain. Saya cuma baru sholat. Hadis macam-macam. Ada mutawatir, hadis yang nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Ada aziz, hadis yang baik. Ada masyhur, hadis yang terkenal. Ada hadis ahad yang individual. Dah. Sudah Quran, sudah hadis, kata Imam Syafi'i tidak cukup. Apa? Akal harus dipakai. Apa? Akal, ya akalnya mustahid. Bukan akal sampean yang sarapannya semaji lah, insyaallah. Apa semaji? Semaji. Ampas kelapa masih dimakan tuh apa namanya? Apa namanya? Ampas kelapa sudah diperes, apa namanya nih? Kalau bahasa Cirebon semaji. Kelapanya udah diambil, ampasnya masih dikasih mecin, kasih mecin, kasih garam, kasih cabai, dimakan lagi. Ya Allah, dedel otaknya nanti. Nah, apa dage ya? Akal harus dipakai. Nggak mungkin kalau nggak dengan akal. Kalau Syafi'i itu akal ada 2, ada berapa? Ada akal kolektif, rame-rame, kumpul, musyawarah, namanya ijma'. Apa namanya? Contoh, apa hasil ijma' itu? Ulama sepakat, imam yang 4 sepakat, apa contohnya? Contohnya saja ini. Arkanus sholati sab'ata asyar.
rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku', tumakninah, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, berdiri lagi. Di hadis ada? Di hadis ada rukun sholat 17. Ada di hadis? Yang nggak pernah baca hadis, nggak bisa jawab, nggak pernah baca hadis. Di hadis tidak ada. Apalagi Quran, apalagi di hadis itu penjelasan arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat ada 17. Gak ada. Yang ada tadi itu sholat 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada. Tapi rukunnya berapa? Gak ada. Lah ulama 4 sepakat rukun sholat ada 7. Hasil akalnya ulama. Namanya ulama kumpul, namanya apa tadi? Ijma. Sekarang yang bukan kumpul sendiri-sendiri, yang syakhsiyah, fardiyah, individual, namanya qiyas. Apa namanya? Sabu-sabu. Halal apa haram? Halal apa haram? Berarti mengharamkan di Quran ada? Inna sabu haram. Ada di Quran? Ada hadis riwayat Bukhari sabu-sabu haram? Dari mana itu? Dari qiyas, menyamakan sabu-sabu dengan khomer, sama-sama memabukkan. Qiyas namanya, menyamakan sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, apalagi masa gitulah, disamakan dengan khomer, sedangkan khomer itu haram, maka ini barang haram. Kalau mau tahu caranya begini, kalau mau tahu ini biar tahu aja. Hada, ini barang sabu-sabu misalkan. Hada muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan masuk khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Fahada haram, maka ini barang haram. Hada muskirun, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan itu masuk khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamr haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahada haram, namanya an-natijah as-sadiqah, positive conclusion. Alah, ngerti orang ini masyaallah. Paham tidak? Yang penting dengarlah. Mendengar bahwa kita ini mazhabnya benar apa enggak? Udah paling benar sudah, paling benar. Dah, qiyas namanya. Itu namanya qiyas burhani. Qiyas apa? Burhani. Ada qiyas aulawi. Nempeleng ayah ibu enggak dilarang di Quran. Boleh enggak nempeleng ayah ibu? Quran enggak ngelarang tuh. Yang dilarang oleh Quran bentak-bentak dan ngomong kasar. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, ngomong kasar sama orang tua. Nempeleng gimana? Masuk rumah orang tua, gak usah bentak, tempeleng aja. Gak ada di Quran, gak dilarang. Ya. Makanya namanya qiyas aulawi. Kalau bentak saja tidak boleh, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Namanya qiyas apa? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, mendekati lu. Jangan mendekati zina, dosa. Zinanya? Jawab, zinanya? Yang dilarang di Quran mendekati. Yang dilarang di Quran mendekati. Jangan mendekati zina. Zinanya? Komodei. Apalagi? Namanya qiyas apa? Aulawi. Maksud saya menceritakan ini, kita yakin ala thoriqis shawab, kita di atas pendapat yang benar. Akidah kita ikut Imam Asy'ari, syariat kita Imam Syafi'i. Lah, dengan adanya ijma' dan qiyas, metode ijma' dan qiyas menghasilkan namanya ilmu fikih. Barangkali baru ada kiai yang rangka kayak gini barangkali. Baru ada penceramah rangka kayak gini barangkali. Ilmu fikih itu adalah produk dari metode ijma' dan qiyas. Yang kecil sapinah, agak besar sulam munajat, sulam taufik,
Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu' 24 jilid, Mahalim 40 jilid, hasil dari metode ijma' dan qiyas. Kalau ente nggak mau ikut ijma' qiyas, bodoh. Nggak ngerti rokok sholat berapa, nggak akan ngerti mengkiaskan sabu-sabu dengan khamr. Kalau nggak mau ikut ijma' dan qiyas. Saya kalau sholat langsung belajar Quran dan hadis, wallahi bohong. Saya kalau sholat langsung belajar dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Itu paling sholatnya niru dari orang tuanya, dari imam musola, dari gurunya, mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Khorijah, Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit dan muridnya Rasulullah, sahabat. Paham tidak? Ya Allah. Langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang nomor 1, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Langsung saja kita cara beribadah Quran hadis. Hadis yang paling nomor 1 Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa ketua umum PBNU nggak tahu? Saya juga tahu Imam hadis nomor 1 Imam, nomor 2 siapa? Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Al-Hakim, Ad-Daraqutni. Saya juga tahu hadis urutannya yang paling hebat. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ahmad bin Hanbal. Itu 10 orang ada hadis tuh. Hadis yang nomor 1 hadis Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari yang hadis nomor 1 itu, Imam Bukhari namanya Abdullah bin Ismail. Yang hadisnya nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok, ya Allah. Imam Bukhari itu ngaji pada Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Bukhari mengaku saya taklid pada Imam Syafi'i. Saya muridnya Syafi'i. Ente baru SAG, ya Allah, sarjana alam. Keluaran perguruan tinggi sekolah, perguruan Islam, perguruan tinggi swasta. Dosnya sering sakit, mencret. Dia sering balas gak kuliah. Tahu-tahu wisuda S1 bayar 15 juta. Ya enggak. Ngaku-ngaku enggak. saya tahu saya dosen. Nah, itu yang mantap kita. Sudah mantap belum? Ayo saya tanya, mantap belum? Mantap belum mantap kita? Akidah ikut Asy'ari, Asy'ari ikut Imam Syafi'i. Sekarang tinggal kita ikut NU. Tahun 1914, tahun berapa? Waktu itu wilayah Islam sedunia lagi dijajah oleh para penjajah kolonial. Khilafah Turki Ottoman, la haula wala, nggak bisa belain. Mesir dijajah Inggris, Irak dijajah Inggris, Sudan dijajah Inggris, Suriah dijajah Prancis, Libanon dijajah Prancis, Tunis, Aljazair, dua-duanya dijajah Prancis. Terus apa lagi? Itali menjajah Libya, Indonesia, Belanda. Khalifahnya di Turki, khalifah di Turki Ottoman, la haula wala, rajulun maridun, orang lagi sakit, kayaknya itu seperti orang lagi sakit. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari tahun 14 sudah punya waskito, bahasa Jawa waskito, bahasa Indonesia apa? Prediksi yang tepat, yang benar. Apa? Ini nanti khilafah akan bubar. Kalau khilafah bubar akan beri negara satu-satu, sendiri-sendiri. Nah kalau nanti Jawi, waktu Jawi bukan Indonesia bukan. Kalau nanti Jawi jadi negara sendiri, jangan sampai menjadi negara yang umat Islamnya tidak peduli agama. Bahasa kitanya sekuler. Apa? Agama Islam tapi nggak peduli dengan perjuangan Islam. Agama Islam tapi nggak pernah dakwah Islam atau nyokong masjid atau aktivis Islam, nggak pernah. Agama sih Islam, kawin, sunat, sunat, nikah, mati, ya gitu ya Islamnya. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan jargon yang sangat terkenal, hubbul waton minal, coba,
Apa artinya itu? Nasionalisme bagian dari iman. Kamu beriman pada Tuhan harus nasionalis. Kamu berjiwa nasionalis harus beragama. Itu artinya itu. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari mengintegralkan, menyatukan antara teologi iman dan politik kebangsaan. Paham tidak? Di Timur Tengah Pak, percaya sama saya. Saya 13 tahun di Timur Tengah. 13,5 tahun saya di Timur Tengah. Pulang dokter lah. Anak 4 pulangnya. Dapat anak 4. Made in sana semua. Di Timur Tengah tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Sehingga di Timur Tengah negara-negara Arab, Mesir, Suriah, Saudi, yang berjuang Islam ya Islam saja, yang berjuang nasionalis ya nasionalis saja. Betul. Prediksi Nabi Hasyim Asy'ari terbukti tahun 24, tahun berapa? Khilafah Ottoman bubar. Di sistem khilafah bubar, bukan sistem khilafah. Yang membubarkan siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Siapa namanya? Di negara Turki nasionalis sekuler. Pakai kopiah putih dilarang di luar masjid. Di masjid boleh. Apalagi gamis apa lagi? Kopiah putih aja nggak boleh di luar. Masjid boleh. Adzan ganti pakai bahasa Turki. Nama nggak boleh ke Arab-Araban. Muhammad nggak boleh, itu Arab itu. Ganti Mehmet. Khadijah Cetice. Ayub Eop. Bahasa Turki itu. Kementerian Agama bubar. Gak ada Kementerian Agama. Orang mau haji mau enggak terserah kamu. Negara enggak memberi fasilitas. Itu namanya sekularisasi dari Turki. Mustafa Kemal Atatürk tuh. Apalagi sound system dilarang. Sholat pakai sound system. Walhasil sekularisasi. Dah. Turki berdiri negara. Lah yang lainnya ini, yang lainnya gimana? Mesir, Sudan dan sebagainya. Gimana nih? Berjuang sendiri-sendiri melawan penjajah. Maka lahirlah partai politik pertama kali, partai Arab yang menentang penjajahan dengan semangat nasionalis, Partai Ba'ath. Partai apa? Pendirinya orang Kristen dari Damaskus, agamanya Kristen, orang Arab. Agamanya Kristen, namanya Mitchell Aflaq. Siapa namanya? Membentuk organisasi partai politik Ba'ath, menggembleng pemuda-pemuda Arab semangat nasionalis melawan penjajah. Ringkas cerita, perjuangannya dituliskan oleh Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Ja'far Meri, Habibur Ghaibah, bin Shadli, bin Jadid, bin Bella, Muammar Gaddafi. Ini nama-nama yang saya sebut ini. Jamal Nasir, Saddam Hussein, Hafid Asad, Muammar Gaddafi. Ini bukan pejuang Islam. Bukan. Ini pejuang nasionalis. Islam ya Islam, agamanya Islam. Ini bukan aktivis Islam. Aktivis nasionalis. Kalau di sini PDI lah kira-kira gitu. Mohon maaf. Di sini PDI lah. Nah, kalau di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari pejuang Islam, pejuang nasionalis. Kiai Hasyim Asy'ari ya kiai ya pejuang nasional, pahlawan nasional. Putranya Wahid Hasyim, pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Jadi pahlawan nasional. Cucunya Gus Dur, ya Islam ya nasionalis. Dan kiai-kiai yang lain banyak. Kiai Maksum, Kiai Wahab juga pahlawan nasional. Pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Di Timur Tengah yang Islam saja, yang nasionalis saja. Oleh karena itu, mari kita teruskan perjuangan melalui Nahdlatul Ulama dalam rangka menjaga Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dan menjaga keutuhan NKRI lewat Nahdlatul Ulama. Dan ketua NU harus netral, nggak boleh condong berpolitik. Kalau untuk dirinya nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang tanya kemana nih, saya milih ini. Terserah kamu terserah. Ya lah. Calon wali kota ya, harus siap. Di antara kekayaan kita, kekayaan hadarah, capital culture, apa namanya? Capital culture. Apa? Mengadakan maulid Nabi, baca Barzanji, baca Deba, Simtud Duror, Burdah, maulid Nabi, akekah, rumahnya baru jadi, anaknya baru lulus sekolah, pangkatnya naik, kedudukannya naik, baca maulid. Ya Allah, apa jadi maulid Nabi?
Apal nggak maulid Nabi? Rois Syuriah harus hafal berjanji. Kalau nggak hafal jangan diamplopin. Kalau Syuriah, Khatib Syuriah baca maulid nggak hafal-hafalan masih baca, jangan diamplopin. Suruh pulang naik ojek. Khutbah nikah Rois Syuriah harus hafal. Khutbah nikah harus hafal. Khutbah Jumat harus hafal. Manaqib Syekh Abdul Jilani harus hafal. Talqin di kuburan harus hafal. Siap? Rois Syuriah, Khatib Syuriah harus hafal. Berjanji khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, nak talqin Syekh Abdul Jilani. Siap? Kalau ada Syuriah baca talqin belum hafal jangan dipakai lagi. Ini bukan masih musolanya. Masjid di mimbar jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau Syuriah khutbah masih baca jangan pakai lagi. Kalau bukan Syuriah SAG lah silahkan. Maka harus ada bedanya Rois Syuriah dengan SAG. Paham tidak? Dan itu milik kita itu. Itu milik kita itu. Berjanji, Simtud Durar, Burdah, Teba, milik kita. Kalau bukan ente yang ngapal, apa Muhammad dia suruh ngapal? Paham tak? Kita masih Indonesia misalkan punya Pancasila, punya Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya. Kalau nggak kita hafal, apa suruh orang lain suruh ngapal? Sama. Kita orang NU punya apa? Punya berjanji. Kalau bukan kita yang ngapal, apa orang Muhammadiyah, HTI suruh ngapal? Salafi, Wahabi? Yang enggak dong. Kita harus hafal. Itu milik kita. Wa amma at-ta'ifa du'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa ghrabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i ala. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسره ملك الجبال في لاقى لهذه العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أسرابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hafal itu loh, Syuriah hafal. Apalagi Burdah. Burdah itu ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Busiri, Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Sakit stroke sudah 1 bulan. Mimpi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin menggubah syair qasidah yang tujuannya isinya memuji-muji engkau. Minta izin. Ya, saya izinkan. Silakan saya izinkan. Seminggu ketemu lagi. Sudah selesai Rasulullah, sudah selesai. Ya udah sami'ni, baca saya ingin dengar, dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa radiya anhu dan rela senang dipuji itu. Wa masa jasadahu ngusap-ngusap badannya, fata'affa fauran. Besoknya bisa lari, bisa jalan. Itu Syekh Al-Busiri. Kuburan di Iskandaria masih ada kuburannya itu. Ada yang hafal tidak? Ada yang hafal tidak? Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabus sabu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Apa artinya itu? Amin tadakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya? Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya? Sampai air matamu bercampur darah. Apakah engkau lagi rindu pada tetanggamu di dusun di Salam? Apa kamu lagi ingat suatu hari panas terik matahari desa Kadhimah? Atau kamu teringat malam gelap gulita desa Idham? Kamu berada di desa Idham waktu itu malam gelap gulita, kamu ingat itu? Kenapa hatimu resah? Kenapa gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi apa? Lagi mabok cinta. Jawabnya,
Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabuk cinta, lagi tergila-gila sampai rasa cintaku menjadi sakit, menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku cintai, yang sedang ku rindukan, sedang ku tangisi, pasti akan memaklumi. Siapa sih yang kamu cintai? Siapa sampai kamu nangis bercampur darah? Siapa? Yang ku cintai, yang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul. Gapal. Muhammadun Sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi likulli haulin minal ahwali muktahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang ku tangisi, yang ku rindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang ku cintai, dialah yang aku rindukan sampai ku tangisi. Nabi yang terakhir yang memiliki otoritas syafaat, memberi pertolongan kepada kita semuanya. Itu. Siapa itu namanya? Nama siapa namanya? Nama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Nadar, bin Malik, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Haml, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Tarah, bin Nahur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falig, bin Abir, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Akhnuh, bin Idris, bin Hurmuz, bin Milayil, bin Kinan, bin Anush, bin Syid, bin Adam alaihi salam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas tidak? Leluhurnya antum? Jawab. Leluhurnya Rasulullah jelas tidak? Leluhurnya kalian? Jelas enggak? Jelas? Sebut 10 kakek ayo. Hafizul ilah taroku sifah min adamin. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad. Bapak-bapak tadi tuh leluhurnya saya sebut tadi dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Hafizul ilah maksudnya Allah menjaga. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi yang pernah berbuat zina. Gak ada. Min Adamin wa ila abi wa dari Adam saya bapaknya Abdullah dan ibunya Sayyidah Aminah tidak ada yang berbuat zina. Ayo, leluhur kita kira-kira dijamin gak itu? Oh enggak jawab. Leluhur kita dijamin oleh Allah enggak? Dijaga oleh Allah enggak? Kalau gitu kita enggak jelas leluhurnya. Kalau gitu kita enggak jelas leluhurnya ini. Kalau Rasulullah leluhurnya dari Adam sampai Abdullah Aminah bapak ibunya dijaga dari berbuat zina. Tarokus sifat. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Ya Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, dititipkan, diletakkan di tulang rusuknya Adam, terus mengalir anaknya sampai ke Sayyid Abdul Muttalib. Mukanya terang benderang. Pindah ke Sayyid Abdullah, mukanya terang benderang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah.
Nabi Siti Aminah melahirkan terang benderang. Sarotun saronurun nubuwati fi asariri wuradul bahiyah wa badaro badru fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdullah. Abdul Muttalib, Abdullah, Aminah. Kemudian lahir Fawulida sallallahu alaihi wasallam syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Abu Lahab dari jauh, dari kejauhan, rumahnya Aminah terang, ada apa ya terang benderang? Rumahnya Aminah ada apa itu? Maka Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Lihat rumahnya Aminah ada apa sih? Terang banget nih. Belum ada listrik kan, waktu itu belum ada listrik. Pergi Suwaibah, datang lagi. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya cahaya. Dari bayi itulah datangnya nur yang luar biasa. Oh gitu. Suwaibah, kamu sejak sekarang bukan budak, bebas. Coba Abu Lahab menghormati lahirnya Nabi Muhammad. Kamu bebas. Nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir, tapi setelah hari Senin diangkat keluar. Selasa masuk lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dikeluarkan. Selasa masuk lagi. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab kafir masuk jahim selama-lamanya, tapi setelah hari Senin yukhaffafu anil azab, diringankan dari siksanya itu. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira menghormati lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Bekasi? Orang mana? Jati Asih yang tiap malam Jumat maulid, akekah maulid, rumahnya jadi maulid, pangkatnya naik maulid, anaknya lulus sekolah maulid, apalagi? Maulid semuanya lah. Jadi tradisi kita. Betapa pahalanya. Abu Lahab yang gembira sekali aja masuk dintas dari neraka setiap hari Senin. Orang Jati Asih yang setiap munasabah, apa saja acara pakai maulid, pasti insya Allah mendapat min ahli syafaati Rasulullah SAW. Yang tidak percaya pasti mahrumun anha. Yang enggak percaya pasti enggak dapat syafaat Rasulullah. Yang percaya pasti dapat syafaat. Terserah panjenengan. Terserah Bapak, percaya silakan, enggak silakan, terserah. Bebas saja. Yang percaya insya Allah min ahli syafaati Rasulullah SAW. Yang tidak percaya mahrumun anha, tidak akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Saya kira cukup itu saja. Kesimpulan saya di sini. Akidah kita yang keras. Akidah kita Asy'ari, syariat kita Syafi'i, politik kita kebangsaan, nasionalis yang beragama, nasionalis religius, dan budaya kita adalah maulid Nabi. Paham tidak? Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq thoriq. Ini ada usulan baca Fatihah untuk keberhasilan. Ini tambah lagi apa? Nambah apa? Ini saya dibayar dong. Ini saya udah dibayar ini. Caleg minta doa. Satu Ustadz Jazuli, Ketua LDNU mana? Jati Asih ya. Caleg PKB DPRD Kota Bekasi. Ibu Iin Indrawati, caleg PKB mana? Kota Bekasi. Haji Awing Asmawi, caleg Demokrat DPRD Jawa Barat. 4 Samsul Arifin, caleg Golkar. Allah rahmat. Siapa nih? PKB ya.
Enggak ada, ada namanya. Pas, apa? Pas tuh. Namanya apa? Pas, tahu. Partai lain yang hadir. Dan juga caleg dari partai lain yang hadir. Oh gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwal 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atina bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Dzalika liman khasya rabbah. Min lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa mustaghath wa minkal faraj wa la haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.